Lukas Kustario yang dijuluki Begundal Karawang kerap merepotkan tentara Belanda di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dikenal licin seperti belut, Kapten Lukas Kustario, komandan bertubuh kecil nan cerdik, kerap beraksi di sekitar wilayah Karawang, Bekasi. Dengan gaya gerilya yang khas, Belanda pun kerap kesal akibat kesulitan untuk melawan Lukas Kustario. Di zaman penjajahan Jepang, Kapten Lukas bergabung dengan pasukan peta. Pasca kemerdekaan, ia kembali bergabung dengan Brigade 3 Kian Santang Purwakarta, pimpinan Letnan Kolonel Sidik Broto Atmojo. Selanjutnya, ia menjadi Komandan Kompi Batalion 1 Sudarsono atau yang dikenal sebagai Kompi Siliwangi Karawang, Bekasi. Saat ini sudah berganti nama Batalion Infanteri 202 Taji Malela, Bekasi. Pasca terbunuhnya Letnan Kolonel Suroto Kunto dan 3 anak buahnya di Rawa Gabus, Karawang, Kapten Lukas Kustario kerap menyulitkan tentara Belanda dengan menghancurkan pos-pos inti serdadu Belanda, seperti yang diceritakan Bapak Sukarman, pemerhati sejarah Karawang, Bekasi. Nah ini Pak Lukas ini setelah Suroto gugur membabi buta, kalau dilihat Belanda dimanapun dia diserang terus. Itu karena akhir 46, awal 47 mendengar ada Belanda katanya di Cikampek 8 orang di markas. Manggil Letnan Sanip, anak buah Letnan Nugroho tadi. Ayo ikut aku, kemana Pak? Di Cikampek ada Belanda 8, siap, bawa mobil. Sampai di sana nanya ke pedagang, berapa orang di dalam Belanda? Ada 8 besar tinggi-tinggi, baju loreng, karena senjata panjang. Udah, kata Pak Lukas, Letnan Sanip, Nugroho kamu di depan, jangan jauh. Nanti kalau Belanda keluar, tembak saja. Tapi dibalikan oleh Sanip. Bapak emang mau kemana? Aku mau masuk dan loh Pak kan Belanda 8. Udah aja bersama kita bertiga. Udah kamu depan aja, yang penting ada Belanda keluar tembak. Ini Pak Lukas. Tapi masuknya jalan belakang. Pas jalan belakang mau masuk, megang pintu, ada yang mau keluar Belanda pegang pintu juga. Jadi akhirnya saling tarik, saling dorong. Tapi hebatnya Pak Lukas, nah ini apa? Begitu ditarik keras oleh Belanda, tangan kiri ikut mendorong, tangan kanan siap senjata. Ya di dalam Belanda nggak tahu siapa di luar. Pas begitu didorong kelihatan perutnya 20 cm langsung ditembak, ditempelin senjatanya. Itu Pak Lukas. Matilah tuh Belanda di pintu. Mau dipanggul, mau diangkat nggak kuat kan, karena gede tinggi dia kecil. Diseret bawa keluar, ternyata sampai di luar apa? Itu Belanda ditelanjangin. Mana nggak pakai celana dalam lagi katanya ditelanjanginnya. Maksudnya apa ditelanjangin? Bajunya dipakai nyaman. Tapi orang besar gede tinggi dipakai orang kecil pendek gimana? Ya gomroh lah gitu ya. Malah petnya juga sampai di hidung petnya dipakai. Tapi dia langsung masuk ke dalam, mengintip. Ternyata yang 7 di dalam berjajar memegang senjata. Karena dia udah tahu posisi aku siap masuk berpakaian Belanda. Tapi petnya sampai hidung. Tapi udah tahu posisi, begitu dibuka pintu jalannya mundur lagi. Ya ke depan juga tertutup pakai hidung. Tapi udah jangka 5 meter oleh Belanda di dalam langsung dibentak. Ini Belanda kecil dari mana? Ya kalau nggak pakai baju loreng kan mungkin langsung dibantai kan gitu ya, karena nggak kenal dengan Pak Lukas itu orang-orang itu kan. Belanda kecil dari mana? Langsung balik kanan, buka pet tangan kiri, tangan kanan nembakin yang 7, mati semua yang 7. Nah ini hebatnya Pak Lukas. Makanya banyak orang gegernya segala macam, Belanda 8 kalah dengan 1 orang Pak Lukas. Nah itulah. Ya ini yang menceritakan itu siapa? Pak Sanip. Pak Sanip. Pak Sanip ini orang Dawan. Selain sering menyamar dan membunuh prajurit Belanda, Lukas kerap kali merampas persenjataan pasukan Belanda yang diangkut kereta api yang melintas di Karawang. Akibat aksinya tersebut, Kapten Lukas Kustario diburu oleh para tentara Belanda. Ia dianggap mengancam keberadaan pasukan Belanda. Bahkan, saking berbahayanya, kepala sang kapten dihargai 10.000 gulden. Pada tanggal 9 Desember 1947, Belanda mengerahkan pasukannya yang terdiri dari sekitar 300 serdadu militer untuk menangkap si Begundal Karawang
yang dikabarkan bersembunyi di Rawagede, Karawang, sekarang Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Namun apa yang dicarinya tidak membuahkan hasil. Penyisiran pun terus berlangsung hingga malam hari. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Alfons J. Wijnen tetap tidak menemukan Lukas Kustario. Ia dan pasukannya melampiaskan kekesalannya dengan menembaki warga laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas, yang tutup mulut akan keberadaan Lukas Kustario bersama pasukannya. Setelah pasukan Belanda hengkang dari Indonesia, nama Lukas Kustario seolah hilang di telan bumi. Ia baru muncul ketika monumen pembantaian Rawagede didirikan. Terakhir kali Lukas menginjakan kaki di Rawagede pada tanggal 4 November 1996, dan sebulan kemudian beliau mengalami tabrakan di Cipanas Cianjur pada bulan Desember 1996 dan meninggal 8 Januari 1997. Nah, inilah namanya Kapten Lukas Kustario. Ini 96 diundang oleh saya ke sini. Ini. Dari 92 pernah datang ke sini. Waktu belum ini dibangun, pertama kali penelitian nulis saya. Dengan anaknya masih kecil-kecil. Ya. Malah dia mah mengatakan, Pak Karman, mohon maaf, ini belum ada monumen, belum ada apa, maksudnya dulu 92. Setelah saya dari 90 meneliti ke beliau, 92 datang, kalau bisa makam 431 dilengkapi makam sini. Jumlah makamnya, ini kan 181. Ya kata saya, ngambil tulangnya dari mana? Ini bukan pemindahan. Ya kan kebanyakan yang hanyut, tulang gusang. Ya nggak apa bikin makam, nanti namanya siapa? Namanya bilang gampang, siapa? Pahlawan tadi kenal, gitu. Terus kalau nggak ada tulangnya gimana? Nipu berujung deh. Udah aja lah yang ada gitu. Nah ini Pak Lukas deh. Ada potret-potret waktu 92 juga ada resmi ya. Nah ini 96 setelah monumen diresmikan. Tanggal 4 bulan 11 96. Tabrakan pecah matanya di Cipanas Cianjur. Akhir Desember. Iya, 1 bulan pulang dari sini. 8 Januari 97 meninggal dunia.